Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Mendengarkan hal tersebut, Tante Xuanzong berhenti dan tubuhnya gemetar karena marah. Tante Xuanzong tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Ruyan Wuji dan Sugeyu dan berkata, "Satu pertanyaan terakhir, apakah kalian yakin ingin melakukan hal ini?" Mata Tante Xuanzong dipenuhi dengan tekad tertentu yang mengejutkan Ruyan Wuji dan Sugeyu. Sugeyu berbicara secara pelan dan sebuah suara masuk ke telinga Ruyan Wuji. "Sudah hampir waktunya untuk ganti rencana. Sekarang lanjutkan ke langkah kedua." Mendengar ini, Ruyan Wuji melirik Tante Xuanzong dan mendengus dengan dingin. Saat itu leluhur saya terpaksa mengambil inisiatif untuk mengusulkan kompetisi 4 keterampilan karena tekanan yang diberikan oleh leluhur Sekte Suci Huangfu. Sekarang Sekte Suci Huangfu menurun drastis dan kekuatan keseluruhannya kurang dari 50% dari Sekte Abadi saya. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Tante Xuanzong sebagai kepala sekte, kamu seharusnya bisa memahami, jika benar-benar ingin berperang, Sekte Suci Huangfu-mu akan menghilang dalam sejarah. Karena kamu telah membawa murid-muridmu ke sini, kepala sekte ini akan memberimu kesempatan dan pilihan." Ruyan Wuji dengan keras berkata, "Kepala sekte ini menjamin 200 murid sekteku di luar aula. Semuanya adalah murid alkimia, senjata, formasi, dan jimat. Kekuatan mereka bukan yang terkuat di antara murid-murid ranah jiwa janin. Hari ini kamu dapat memilih 3 murid terkuatmu untuk menantang muridku. Hanya 1 orang muridku yang akan menantang 3 muridmu satu persatu. Jika muridmu bisa mengalahkan muridku, kamu dapat mengikuti kompetisi 4 keterampilan. Jika ketiga muridmu dikalahkan, kamu segera membawa muridmu untuk meninggalkan sekte abadi. Jika kepala sekte Tangtai ingin berperang, aku akan menemanimu sampai akhir," kata Ruyan Wuji dengan angkuh. Ketika Tante Xuanzong memikirkan manfaat dan kerugian, para murid Huangfu Shenzong di luar istana benar-benar sudah tidak sabar. Kepala sekte murid meminta pertempuran, kecuali 51 murid tukang termasuk Tanyun dan Nanggong Rusue. Murid-murid lain dari divisi pil, senjata, formasi, dan jimat menggertakkan gigi dan berteriak. Mendengarkan hal ini, Tante Xuanzong telah menaruh harapan terakhirnya pada murid-muridnya. Tante Xuanzong memandang Ruyan Wuji, mengangguk dan berkata, "Baiklah, murid-muridku akan bertarung." Tante Xuanzong menoleh, memimpin 8 kepala melangkah keluar dari istana abadi, berhenti di depan para murid Huangfu Shenzong dan berkata dengan sungguh-sungguh, "3 murid paling kuat di daftar Wolong kemarilah." Murid Zhong Hantong memberi hormat pada kepala. Zhong Hantong mengambil langkah dan berlutut di depan Tante Xuanzong. Murid bersedia berjuang untuk kemuliaan sekte. Murid Xiuqi memberi hormat pada kepala. Xiuqi juga melangkah maju dan berlutut di depan Tante Xuanzong. Murid Huangfu Tianfeng memberi hormat pada kepala. Huangfu Tianfeng melangkah maju dan berlutut di depan Tante Xuanzong. Tante Xuanzong memandang mereka bertiga dan berkata, "Pertarungan ini sangat penting dan tidak ada kata untuk kalah." Murid mematuhi perintah. Ketiganya menanggapi dengan hormat. Mereka memiliki semangat juang yang tinggi. Ketiganya termasuk di antara 100 teratas dalam daftar Wolong, dan ketiganya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Mereka berada di alam jiwa janin tingkat kesempurnaan. Mereka bertiga mengambil keputusan dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Jika mereka bisa memenangkan duel, mereka akan menjadi pahlawan besar Sekte Suci Huangfu Shenzong. Tanggung jawab, kegembiraan, dan misi telah masuk ke dalam darah ketiganya. Pada saat ini, Tanyun mengerutkan kening dan melambaikan ke Luofan yang berada di depannya. "Ada apa, Saudara Tan?" Luofan mendekati Tanyun dan bertanya, "Bisakah mereka bertiga melakukannya?" Tanyun sangat khawatir jika ketiganya kalah, karena ini menentukan Tanyun bisa masuk ke tanah abadi atau tidak. Luofan mengerutkan kening dan berkata, "Seharusnya mungkin Zhong Hantong orang kuat ke-68 dalam daftar Wolong, Xiuqi orang kuat ke-50, dan Huangfu Tianfeng orang kuat ke-40 dalam daftar Wolong." Mendengar ini, Tanyun mengangguk dan berkata,
tertawa. Baiklah, aku bisa yakin. Pada saat ini Ruyan Wuji dan Sugeyu berjalan bersama, dan keduanya diikuti masing-masing para tetua. Ruyan Wuji melihat ke arah muridnya dan tersenyum sedikit. Shuro Xuan, Touba Zhangtian, murid ada di sini. Seorang murid muda dengan penampilan yang bermartabat dan seorang gadis gaun hijau melangkah maju. Dilihat dari pakaian mereka, keduanya adalah murid dari Sekte Abadi. Karena Shuro Xuan berada di peringkat ke-200 orang kuat gerbang dalam Sekte Abadi, dan Touba Zhangtian berada di peringkat 198. Ada lebih dari 600.000 murid gerbang dalam Wangfu Shenzong, tetapi murid gerbang dalam Sekte Abadi mencapai 2 juta murid. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Shuro Xuan dan Touba Zhangtian. Siapa yang akan bertarung dengan murid berbakat Wangfu Shenzong? Kata Ruyan Wuji sambil tersenyum. Shuro Xuan merasa keberatan karena ada senior yang lebih kuat darinya. Kakak senior, kamu bisa mengalahkan mereka, Shuro Xuan berkata sambil tersenyum. Baiklah, Touba Zhangtian tersenyum. Ruyan Wuji memandang Touba Zhangtian dan tersenyum. Zhangtian, ingatlah untuk berbelas kasih. Murid mematuhi perintah. Ketika Touba Zhangtian berlutut, Ruyan Wuji berbicara melewati pikiran ke Touba Zhangtian. Cepat dan bunuh mereka. Setelah Touba Zhangtian berdiri dengan tenang, sosoknya melintas dan muncul di puncak 100 meter tingginya, memandang 3 murid dari Sekte Suci Wangfu dan berkata dengan arogan, kalian bertiga bisa maju secara langsung supaya tidak menunda waktu semua orang, dan kembalilah sesegera mungkin ke Sekte Suci Wangfu Shenzong kalian. Begitu kata-kata itu keluar, para murid Sekte Abadi bersorak dan berteriak, saudara Touba perkasa, kalahkan mereka bertiga sekaligus dan usir mereka supaya tidak memasuki tanah keabadian di Sekte Abadi kita. Saudara Touba, hajar mereka. Beritahu mereka bahwa mereka tidak layak untuk disebut sebagai murid sekte kuno. Dengan penghinaan semua orang berputar-putar di telinganya, Zhong Hangtong menggertakkan gigi dan berkata, cukup aku saja untuk mengalahkanmu. Dengan raungan, Zhong Hangtong berubah menjadi bayangan, memunculkan cahaya pedang yang rumit dan tidak menentu mengarah ke Touba Zhangtian. Di mana Zhong Hangtong melintas, waktu tampaknya sedikit melambat, tetapi kecepatan Zhong Hangtong meningkat tajam, seolah-olah Zhong Hangtong adalah jiwa janin waktu. Senior Zhong perkasa, senior Zhong akan menang. Pada saat ini teriakan seorang murid Wangfu Shenzong berhenti tiba-tiba. Pada saat ini waktu di puncak seperti berhenti. Di tengah ejekan para murid Sekte Abadi, ketika pedang panjang Zhong Hangtong hendak memotong leher Touba Zhangtian, Touba Zhangtian menghilang seperti hantu. Ketika Touba Zhangtian menghilang, semua orang melihat cahaya pedang melintas di leher Zhong Hangtong seperti kilat. Zhong Hangtong masih mempertahankan postur mengayunkan pedangnya. Mata Zhong Hangtong menunjukkan kegelisahan. Langkah berkabut. Hampir pada saat yang sama, ketika sosok hantu muncul dari sisi Shiuki yang berjarak ratusan meter, sekelompok cahaya pedang menembus leher Shiuki. Di detik berikutnya, bayangan berubah menjadi Touba Zhangtian dengan tangan kiri di punggungnya dan pedang terbang di tangan kanannya. Setetes darah menetes. Shiuki mencengkram lehernya yang berlumuran darah. Matanya menunjukkan ekspresi keputusasaan dan ketidakberdayaan. Dia mati dan jatuh ke genangan darah. Pada saat ini Zhong Hangtong yang berjarak ratusan kaki dari mayat Shiuki menunjukkan garis merah tipis di lehernya. Segera darah mengalir keluar dari lehernya dan kepalanya perlahan terlepas dari leher. Karena kecepatan dan ilmu pedang Touba Zhangtian barusan, kepala Zhong Hangtong sekarang terlepas. Tubuh tanpa kepala itu mengeluarkan darah dan jatuh ke tanah. Kekuatan Touba Zhangtian sangat menakutkan. Pada saat yang sama, setelah pedang memenggal kepala Zhong Hangtong, cahaya pedang muncul dan menembus tenggorokan Shiuki. 2 serangan membunuh 2 orang. Saudara Touba perkasa, saudara Touba kamu yang terbaik. Semua murid Sekte Abadi berteriak kegirangan. Di sisi lain, murid Wangfu Shenzong divisi senjata dan formasi semuanya menangis. Mereka memiliki emosi yang campur aduk. Mereka ketakutan dan bingung.
Murid divisi formasi tidak percaya bahwa Syuki orang nomor 1 divisi formasi gerbang dalam, peringkat 50 dalam daftar Wolong. Namun di hadapan Toba Zantian yang sama-sama alam jiwa janin tingkat kesempurnaan, dibunuh dengan mudah. Yang membuat mereka ngeri adalah betapa menakutkannya kekuatan Toba Zantian. Yang membingungkan mereka adalah karena mereka sama-sama sekte kuno. Mengapa Toba Zantian dapat membunuh dengan mudah dua orang kuat dalam daftar Wolong? Murid divisi senjata dan formasi terus menangis. Pada saat ini Gongsun Roxy melihat tubuh Song Hantong, orang yang telah mengejarnya selama beberapa tahun. Dia tidak bisa menahan perasaan yang sedih. Meskipun Roxy tidak menyukainya, Song Hantong sangat berani hari ini. Menghadapi provokasi musuh dia tidak gentar. Kenapa kalian menangis? Cepat diamlah. Setelah Murong Sisi memerintahkan murid divisi senjata untuk tidak menangis, matanya sudah memerah. Tidak mudah melatih master tingkat rendah dalam pemurnian senjata. Murong Sisi melihat mayat tanpa kepala Song Hantong dan merasakan sakit hati. Hal yang sama berlaku untuk kepala gerbang abadi sekte suci Huangfu. Hapus air mata kalian. Kepala divisi formasi gerbang dalam, tubuhnya bergetar dan kesedihan yang tidak terkendali melanda hatinya. Karena Syuki bukan hanya murid langsungnya, tetapi juga seorang murid jenius yang baru saja dipromosikan menjadi master tingkat menengah. Pada saat ini ada jejak kesedihan di mata Tantai Zhuangzong. Mungkinkah sekte suci Huangfu saya benar-benar akan kalah? Di sisi lain Ruyan Wuji mencibir dalam hatinya. Dia memandang Toba Zhangtian dan berkata, Zhangtian, bukankah kepala sekte ini telah mengatakan jangan terlalu berlebihan? Toba Zhangtian berlutut dan memandang Ruyan Wuji dan berkata dengan suara yang nyaring, kepala sekte, murid tidak mengeluarkan semua kemampuan. Tetapi murid ini tidak menyangka bahwa dua murid jenius Huangfu Shenzong sangat lemah. Jadi begitu, Ruyan Wuji menatap Tantai Zhuangzong dengan wajah yang pucat dan berkata sambil tersenyum, kepala sekte Tangtai, kamu tidak bisa menyalahkan murid sekteku karena kematian dua muridmu. Cukup, kamu telah berlebihan menghina sekteku. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Kata Tantai Zhuangzong sambil berteriak. Kepala sekte Tantai tidak perlu marah. Ruyan Wuji tersenyum melihat kembali ke Toba Zhangtian dan mencibir, ini sudah larut, kamu bisa memenangkan game ketiga dengan cepat, sehingga kepala sekte Tangtai bisa membawa orang-orangnya kembali ke sekte suci Huangfu lebih awal. Murid mematuhi perintah. Toba Zhangtian berdiri dengan tangan tertunduk dan melihat ke arah Huangfu Tingfeng. Tunggu, pada saat ini kepala jimat gerbang dalam seorang wanita tua berdiri di depan Huangfu Tingfeng dan berkata, berapa tingkat peluang kemenanganmu? Guru Huangfu Tingfeng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan terbata-bata, dia lebih kuat daripada saya dengan kekuatan penuhnya. Peluangnya untuk menang hanya 30%. Begitu mendengar suara dari Huangfu Tingfeng, tubuh kekar Tantai Zhuangzong tiba-tiba bergetar dan kemudian dia menarik napas lega. Tidak perlu diadakan game ketiga. Huangfu Tingfeng menatap Tantai Zhuangzong dan bersujud. Kepala sekte, murid meminta pertempuran. Bahkan jika peluang menang hanya 10%, murid tidak akan pernah mundur. Tingfeng, jangan lupakan identitasmu. Tantai Zhuangzong menarik napas dalam-dalam. Jika kamu membuat kesalahan, bagaimana paman bisa menjelaskan kepada ayahmu? Paman, mata Huangfu Tingfeng memerah. Dia tidak pernah begitu bersemangat seperti hari ini. Tidak, Tantai Zhuangzong menjawab dengan sangat tegas. Pada saat ini, para murid Huangfu Shenzong diam-diam berspekulasi tentang identitas Huangfu Tingfeng. Nama keluarga leluhur adalah Huangfu. Apakah dia adalah keturunan dari leluhur? Semua murid berpikir begitu. Jika tidak, bagaimana mungkin kepala sekte menganggap keselamatan Huangfu Tingfeng lebih penting daripada kehormatan sekte Huangfu Shenzong? Muridku, dengarkan kata-kata gurumu, jangan membantah. Mendengarkan hal itu, Huangfu Tingfeng menatap Toba Zhangtian dengan sengit dan akhirnya berkata, baik guru. Pada saat ini Ruyan Wuji tersenyum bahagia. Kepala sekte Tangtai, faktanya sudah jelas. Murid jenius gerbang dalammu dibandingkan dengan murid gerbang dalamku sangat jauh berbeda. Kepala sekte ini memberi saran padamu agar di masa depan kepala sekte Tangtai bisa mengolah sekte suci Huangfu Shenzong lebih baik. Jika memang kepala sekte Tangtai bersikeras ingin berperang dengan sekte abadiku, itu ibarat batu kerikil melawan batu besar.
Mendengarkan hal tersebut, Tang Tai Xuanzong menanggung penghinaan tanpa akhir. Wajahnya berubah dan berkata, "Kepala dan para murid ikuti kepala sekte ini untuk kembali." Baik kepala sekte, ketika 8 kepala dan semua murid menjawab. Tiba-tiba sebuah suara dipenuhi dengan ketegasan. Kepala sekte murid Tanjun dari Taman Obat Lingsan siap bertempur. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih yang semakin penasaran sama kelanjutannya, langsung saja subscribe channel Bang Theo ini. Terima kasih.